Ya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri yaitu Anissa Dwi Ayuning Tias dengan NPM 20011010007. Perkenalkan, nama saya Sini Aurelia Wahyudi, NPM 2001101008. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wesla Divayana dengan NPM 2001101015. Tercetusnya sebuah event besar bernama Jember Fashion Carnaval atau yang disingkat dengan JFC menjadi sebuah fenomena yang menarik. Jember yang tidak mempunyai latar belakang sejarah karnaval dan fashion saat ini telah menjadi kota pelopor karnaval fashion dan barometer karnaval di Indonesia. JFC merupakan peragaan desain busana hasil kreativitasan putra-putri daerah Jember yang setiap tahunnya membawakan tema-tema yang unik dan menarik. Secara visual, Jember Fashion Carnaval atau JFC ini merupakan sebuah seni pertunjukan yang berbentuk karnaval, pawai atau arak-arakan yang bersifat masa kini. JFC merupakan sebuah genre seni pertunjukan masa kini yang menampilkan keindahan hasil kreativitas desain rias busana dan disajikan secara teatrikal didukung oleh berbagai unsur dan cabang seni. Peragaan busana yang dilakukan pada JFC dilakukan di luar ruangan dan berjalan sepanjang jalan kota Jember, yaitu antara alun-alun kota Jember sampai gedung olahraga Kaliwates Jember. Selain itu, peragaan busana tersebut lebih memberikan sentuhan estetika sebagai sebuah produk seni pertunjukan dalam bentuk karnaval. Pada tahun 2021, Jember telah mengadakan event tahunan yaitu JFC ke-19-nya. Meskipun tahun tersebut masih ramai akan kasus COVID-19, itu tidak menjadi penghalang bagi Jember akan kreativitas dan karyanya. JFC ke-19 tersebut diselenggarakan secara hybrid, dalam ruangan secara luring dengan performing karnival, fashion, musik, dan teatrikal yang disiarkan secara daring ke seluruh dunia melalui live streaming pada YouTube channel Jember Fashion Carnaval dengan tema besar JFC 2021 yakni Virtu Fantasi yang menggambarkan perjalanan dalam menemukan nilai-nilai kehidupan yang disimbolkan melalui hewan-hewan fantasi, antara lain kelahiran, kesetiaan, kebijaksanaan, kepedulian, berbagi, dan kepemimpinan. Dalam acara JFC 2021 tersebut, terdapat 4 rangkaian kegiatan karnaval di dalamnya, yaitu yang pertama, Pets Carnival dan Wonderful Archipelago Indonesia atau singkatannya WACI. Yang kedua, Artware Carnival. Yang ketiga, International World Kids Carnival. Yang keempat yaitu Grand Carnival. Acara ini diadakan selama 2 hari. Pada hari pertama, kegiatan JFC diawali dengan pagelaran WACI atau Wonderful Archipelago Carnival Indonesia, yang dimana kegiatan tersebut diinisiasi oleh Asosiasi Karnival Indonesia atau singkatannya AKARI, yang diikuti oleh perwakilan AKARI tingkat daerah secara offline maupun virtual. Peserta WACI ini mengenakan busana yang mengusung budaya dan kesenian tradisionalnya. Setelah pagelaran WACI, acara selanjutnya yaitu pagelaran Artware Carnival, yang dimana kegiatan tersebut itu menampilkan pakaian muslim karya desainer lokal kota Jember dan yang ditampilkan ke masyarakat Indonesia maupun ke luar dunia. Pada hari kedua, JFC menampilkan International World Kids Carnival, yang dimana pesertanya itu adalah anak-anak dari 8 negara termasuk Indonesia dengan menampilkan berbagai macam kostum kreasinya. Selain sebagai ajang penampilan kostum dan busana, World Kids Carnival juga dapat menjalin silaturahmi dan komunikasi dari anak-anak antar negara satu dengan negara yang lainnya, khususnya di bidang fashion. Kegiatan World Kids Carnival ini
diisi oleh beberapa negara, diantaranya yaitu Brazil, Jepang, Australia, Selandia Baru, Kroasia, dan Mesir. Acara puncak pada hari kedua yaitu Grand Carnival yang merupakan acara penutup JFC 2021 yang bertemakan Virtu Fantasi dengan subtema yang ditampilkan yaitu Komodo, Flamingo, Elephant, Sea Dragon, Dragonfly, Dove, Unicorn, Honeybee, dan Lion. Dalam kegiatan JFC 2021, terdapat beberapa poin-poin sambutan Deputi Bidang Produk Wisata dan penyelenggara kegiatan. Di antaranya yaitu penyampaian apresiasi kepada Pemkab Jember, Dispupdar Kabupaten Jember, dan Yayasan JFC, serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan JFC tahun 2021. Di mana JFC ini menjadi program unggulan daerah yang menjadikan Jember sebagai kota karnaval di tahun 2017 oleh Kementerian Pariwisata atas konsistensi Kabupaten Jember dalam menyelenggarakan JFC selama 16 tahun. JFC merupakan role model penyelenggaraan karnaval di seluruh Indonesia yang selalu tampil dengan kebaharuannya, di mana yang setiap tahunnya menampilkan tema yang berbeda dengan segudang kreativitas dan mengangkat kearifan lokal dengan balutan busana karnaval kelas internasional. Tema JFC selaras dengan unsur-unsur penyelenggaraan event, yaitu edukasi, hiburan, pemberdayaan terhadap masyarakat lokal, yang dimana JFC juga melibatkan pelaku seni budaya, industri parekraf, UMKM, serta unsur engagement, interaksi pengunjung, peserta karnaval, dan masyarakat. Sehingga hal tersebut dapat memberikan kesan terhadap wisatawan yang dapat membuat JFC memberikan dampak ekonomi langsung ke masyarakat, serta pendapatan penerimaan daerah. Dengan diselenggarakannya JFC pada tahun 2021 secara hibrid ini juga dapat memberikan exposure yang lebih luas dan memberikan kesempatan kepada penonton yang tidak dapat hadir untuk menyaksikan event ini dikarenakan adanya pembatasan pengunjung di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada saat ini. Dalam poin sambutan Presiden Jember Fashion Carnival juga menyampaikan bahwa JFC merupakan persembahan mahakarya anak bangsa yang menjadi representasi karya terbaik bagi Indonesia dan bagi dunia. Hal itu dikarenakan JFC dapat memberikan wadah kepada generasi muda yang memiliki talenta serta kreativitas untuk dapat meningkatkan kepercayaan diri dengan tidak melihat latar belakang usia, kemampuan ekonomi untuk dapat bergabung bersama JFC, dan akan mendapatkan perlakuan yang sama untuk dapat mengembangkan potensi kreasinya dan dapat menunjukkan karya terbaik mereka. Di setiap tahunnya, JFC mampu menarik perhatian semua lapisan masyarakat, termasuk media massa. Oleh karena itu, Jember Fashion Carnival atau JFC dipilih menjadi agenda pariwisata utama Kabupaten Jember. Agenda tersebut diberi nama Bulan Berkunjung Jember, yang sebutannya disingkat menjadi BBJ. Dipilihnya JFC untuk dimasukkan dalam agenda BBJ merupakan salah satu peluang bagi pemerintah Kabupaten Jember dalam mengembangkan sektor pariwisata dan meningkatkan perekonomian serta sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan label kota kreatif bagi Jember. Sampai saat ini, JFC dapat membuktikan perkembangan eksistensinya, sehingga mampu mendongkrak dunia pariwisata di Jawa Timur dan meningkatkan perekonomian masyarakat Jember. Dalam perspektif dunia kreativitas budaya, JFC merupakan pelopor karnaval modern bagi daerah-daerah dan kota-kota di Indonesia. Dalam kurun waktu 15 tahun, JFC telah memperoleh berbagai penghargaan, baik dari dalam maupun luar negeri karena peloporannya dalam dunia karnaval modern. Salah satu prestasi yang diperoleh JFC adalah meraih predikat karnaval terbaik Indonesia dan dapat menduduki peringkat keempat untuk karnaval terunik dan terheboh di dunia setelah Mardi Gras di Amerika Serikat, Rio de Janeiro, Brazil, dan The Fastnacht di Jerman. Prestasi JFC yang mempunyai popularitas yang mendunia
secara tidak langsung berdampak positif bagi industri pariwisata di Kabupaten Jember. Sehingga dampak tersebut secara tidak langsung juga memajukan sektor perekonomian Kabupaten Jember. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Arif Cahyono, Kepala Kantor Pariwisata dan Budaya Jember, dalam majalah Halo Jember, bahwa saat ini Kabupaten Jember menduduki peringkat ke-7 se-Jawa Timur sebagai tempat kunjungan wisatawan dengan jumlah terbanyak. Selain itu, bukti kemajuan perekonomian ditandai dengan meningkatnya pendapatan asli daerah atau PAD, yaitu dari sektor pariwisata di Kabupaten Jember, dari 2,5 miliar pada tahun 2008 dan naik menjadi 8,5 miliar pada tahun 2013. Berita ini didapatkan di www.berita1.com yang diakses pada tanggal 6 April 2016. Kemajuan perekonomian tersebut terjadi akibat peran JFC yang juga merupakan salah satu produk wisata yang dapat mencapai target misi kepariwisataan Indonesia. Nah, salah satunya yaitu pemanfaatan kebudayaan untuk kepariwisataan guna kepentingan pendidikan. Nah, dalam hal peningkatan pendidikan, terlihat pada pendidikan kepelatihan yang dilaksanakan sebelum pergelaran JFC berlangsung. Nah, peserta diberikan in-house training selama kurang lebih 6 bulan untuk persiapannya, di mana dalam in-house training tersebut dapat menjadi sarana pengembangan industri kreatif bagi generasi di Kabupaten Jember. Nah, hal tersebut secara tidak langsung membuat in-house training JFC sebagai lembaga pendidikan non-formal yang mengajarkan materi pengembangan industri kreatif. Nah, dalam proses in-house training, para peserta JFC akan diberikan materi mengenai 2 subsektor industri kreatif, yaitu yang pertama fashion dan yang kedua seni pertunjukan. Pelatihan tersebut mewajibkan peserta untuk menjadi peserta yang kreatif, mandiri, dan kompeten, sehingga pada saat pertunjukan JFC nantinya para peserta dapat membuat busana JFC yang sesuai dengan standar baku yang telah ditentukan oleh manajemen JFC dan dapat memperagakan busananya sesuai dengan standar pertunjukan JFC. Nah, salah satu dampak tersebut adalah banyaknya generasi muda Kabupaten Jember yang setelah mengikuti JFC dapat bekerja secara mandiri, yaitu salah satunya dengan buka usaha bisnis di bidang jasa rias dan jasa pembuatan busana. Nah, tentu hal ini merupakan hal nyata di mana in-house training JFC ini dapat membantu dalam pengembangan industri kreatif di Kabupaten Jember. Nah, kaitannya dengan proses in-house training JFC, dalam kegiatannya terjadilah sebuah proses pembelajaran di mana peserta dapat mengembangkan bakat dan potensinya. Nah, jadi para peserta akan mendapatkan materi tentang keahlian di bidang fashion dan seni pertunjukan. Yang keduanya merupakan ranah dari industri kreatif. Nah, hal inilah yang menyebabkan para peserta JFC dapat membuka dan mendirikan usaha mandiri setelah mengikuti kegiatan in-house training JFC. Nah, oleh sebab itu, in-house training JFC ini secara tidak langsung dapat menciptakan agen-agen penggerak industri kreatif yang dapat bersaing secara sehat dan memberikan kontribusi ekonomi bagi Kabupaten Jember itu sendiri secara signifikan, sehingga bermuara pada pembentukan identitas
Kabupaten Jember. Nah, terbentuknya identitas Kabupaten Jember terjadi sejak adanya JFC tersebut. Nah, tentu hal ini juga menjadi sebuah bukti bahwa adanya JFC merupakan pilar kemajuan dunia di bidang industri kreatif. Nah, proses tersebut berawal dari proses kreativitas individu, yaitu dari Dinan Faris, yang kemudian melalui pelatihan in-house training terjadilah suatu proses pembelajaran kepada peserta JFC sehingga bersifat kreativitas massal. Nah, adanya proses kreativitas massal yang berlanjut menjadi proses produktivitas massal tersebut. Nah, secara otomatis akan menciptakan agen penggerak industri kreatif yang inovatif sebagai keunggulan kompetitif Kabupaten Jember. Nah, di mana agen yang dimaksud di sini adalah para generasi muda yang mengikuti proses in-house training JFC, sehingga tidak diragukan lagi apabila JFC telah mendapatkan banyak penghargaan dan menjadi produk unggulan pariwisata di Kabupaten Jember. Nah, di samping itu, hal yang paling penting adalah ketika para peserta JFC setelah pertunjukan JFC berlangsung, mereka ini dapat mendirikan usaha bisnis sendiri di berbagai bidang dari hasil proses in-house training yang mereka ikuti. Nah, fenomena tersebut membuktikan bahwa in-house training sangat berperan dalam menciptakan para generasi muda yang kompetitif dan kreatif dalam bidang usaha industri kreatif.